Pertama-tama kita lihat di bagian HTML. Di sini kita punya tag canvas untuk menggambar graph dan div dengan ID container tempat menghasilkan langkah demi langkah di algoritma Dijkstra. Berikut kita akan masuk ke CSS. Untuk CSS untuk font seriesnya, untuk font seri, untuk eh, latar belakang halaman itu kita menggunakan abu terang dan kita beri batas kanvas agar terlihat lebih rapi. Elemen step digunakan untuk menampilkan setiap langkah demi langkah dalam blok horizontal terdiri dari gambar dan teks deskripsi. Oke, kita masuk ke dalam kodenya. Nah, di bagian sini di node post, di sini objek node post menyimpan koordinat x dan y setiap simpul. Ini penting agar simpul bisa digambar pada posisi yang konsisten di kanvas. Oke, kita masuk kepada cons edge-nya. Di sini cons edge-nya array edge menyimpan semua sisi graf yang berarah. Jadi ini nih dia menyimpan arah, misalnya panjang dari A ke B itu panjangnya 4, itu panjangnya 2, B ke D itu panjangnya 2, dan seterusnya. Itu untuk cons edge. Berikutnya kita masuk pada fungsi visualisasi dan draw arrow and draw graph-nya. Pertama kita kepada draw, sebelum itu kita memiliki fungsi draw arrow. Fungsi draw arrow ini menggambar panah dari satu titik ke titik lain. Kita gunakan untuk menggambar sisi graf. Berikutnya yaitu kita mempunyai fungsi draw graph, yaitu digunakan untuk menggambar semua sisi simpel pada kanvas. Warna biru artinya belum dikunjungi, dan warna hijau menunjukkan bahwa semua sudah dikunjungi. Di atas setiap simpul kita tampilkan jarak dari sumber jika sudah diketahui. Eh, Berikutnya untuk fungsi log step, itu digunakan untuk membuat elemen baru berisi satu langkah berupa kanvas dan deskripsi teks. Semua langkah akan ditampilkan ke halaman secara vertikal. Jadi itu untuk eh, fungsi log step, yaitu di sini. Maaf. Jadi untuk fungsi ini saya ulangi sekali lagi, ini untuk membuat elemen baru yang berisi satu langkah berupa gambar kanvas dan deskripsi teks. Semua langkah akan ditambahkan ke halaman secara vertikal. Kemudian kita masuk ke dalam intinya, yaitu logika dari Dijkstra. Di sini kita mulai fungsi Dijkstra eh, yang diawali dengan fungsi Dijkstra. Kita mendeklarasikan objek D untuk menyimpan jarak terpendek, visited untuk menandai simpul yang sudah diproses, dan priv simpul untuk menyimpan simpul sebelumnya, untuk menyimpan simpul sebelum jalur, dan yang terakhir ini ku QWW untuk antrean simpul berdasarkan jarak terkecil. Oke, masuk ke dalam JS-nya. Jadi di sini kalau kita lihat, kita inisialisasikan semua jarak ke tak hingga, lalu kita tetapkan jarak awal dari A adalah 0. Di kasus ini kita juga tetapkan bahwa jarak dari B dan C itu sudah diketahui. Sehingga di mana jarak dari A ke C itu 2 dan A ke B itu 4. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam sini. Jadi di sini itu B dan C itu langsung dimasukkan ke dalam antrean karena kita sudah tahu jaraknya. Yang berikut, di bagian sini simpul A sudah ditandai, artinya dia itu kan kita mulai dari jarak 0 A.
Misalnya kalau kita mulai dari A, berarti itu sudah dikunjungi. Lalu kita menampilkan langkah menggunakan lockstep. Oke, berikutnya kita akan menggunakan di sini saya menggunakan while. eh, Kita ambil simpul dengan jarak terkecil dari antrean dan tandai sebagai dikunjungi. Itu di sini. Kemudian jika kita kemudian kita periksa semua sisi luar dari sampul U. Jika ditemukan jalur pendek ke sampul itu, maka kita lakukan relax, rumus relax seperti yang sudah diajarkan dan perbarui jaraknya. Kita juga simpan siapa simpul sebelumnya agar ditelusuri kembali ke jalur terpendek. Oke. Nah, setelah semuanya ini dijalankan, maka atau ya setelah semua itu dijalankan, maka kita harus eh, tampilkan langkah akhir. Nah, tampilkan langkah akhir ini dengan lockstep. Lockstep ini untuk berguna untuk menampilkan langkah akhir. Kalau tidak ada ini, maka semua ini tidak berguna. Oke, jadi penerapan Dijkstra ini yang sering kita gunakan yaitu kita gunakan di Google Maps, di mana dia itu mencari jarak terpendek agar dari suatu rute agar kita bisa dengan cepat sampai kepada tujuan. Jadi, akhir dari video saya dengan ini setiap langkah Dijkstra divisualisasikan secara lengkap di browser. Kita bisa mengikuti prosesnya secara turut tanpa klik tombol apapun. Visualisasi ini sangat membantu untuk memahami konsep Dijkstra, khususnya proses relaksasi dan pemilihan simpul berdasarkan jarak terpendek. Sekian video dari saya. Terima kasih.